Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazlia Ma'ruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin menampilkan atau menjelaskan materi minggu keempat, yaitu dalam PPT week keempat. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu yang ini, PPT yang week keempat, minggu keempat. Oke, di sini ya, ingin mulai jelaskan yaitu materinya judulnya itu alat ukur dan pengukuran. Seperti biasa, learning outcome-nya itu mahasiswa mampu memilih dan menggunakan alat ukur serta melakukan proses pengukuran dengan benar. Masuk nih di pembahasan pertama itu pengukuran perpindahan. Pengukuran perpindahan dengan LVDT. LVDT itu yaitu Linear Variable Differential Transformer. Terdiri dari tiga buah kumparan, satu kumparan primer dan dua kumparan sekunder. Ya, ini adalah delta V nol, yaitu rumusnya K delta X. Delta V nol itu adalah perubahan tegangan output, K adalah konstanta kesebandingan, delta X adalah perubahan posisi. Ini adalah contoh rangkaiannya dan di sini adalah alatnya. Nah, pengukuran dengan metode kapasitif. Nilai nilai kapasitansi atau C dari kapasitor dipengaruhi oleh jarak antara kedua kapasitor plat sejajar atau D. Setiap perubahan jarak antar plat menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Terus perubahan kapasitansi digunakan untuk mengukur perpindahan atau posisi. Nah, ada tiga cara mengubah kapasitansi. Yang pertama, variasi jarak antar plat dapat digunakan untuk perpindahan linier. Yang kedua, variasi luasan atau A dapat digunakan untuk perpindahan gerak sudut. Yang ketiga, variasi kontrasta dielektrik atau K digunakan dalam pengukuran level cairan. Nah, di sini ada rumusnya. C sama dengan K kali A epsilon nol, yaitu N-1 per D. K itu adalah konstanta dielektrik material, atau K sama dengan 1 untuk udara dan K sama dengan 3 untuk plastik. Untuk epsilon nolnya itu nilainya 9,85 kali 10 pangkat minus 12 F per M. A adalah luasan tumpang tindih antar plat atau M kuadrat, satuannya M kuadrat. D adalah jarak pisah antar plat, satuannya meter. N adalah jumlah plat sejajarnya. Nah, di sini ada contoh-contoh alat-alatnya. Ini. Nah, untuk pengukuran perpindahan dengan potensiometer. Potensiometer merupakan bentuk perangkat di elektromekanik sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur perpindahan posisi. Potensiometer mengandung elemen hambatan yang dihubungkan dengan sebuah kontak geser yang dapat bergerak secara linear atau angular sebanding dengan nilai resistansinya. Ini contoh alatnya. Ini yang sering dipakai di praktikum. Lanjut. Pengukuran perpindahan dengan sistem pneumatik. Pengukuran perpindahan dengan sistem pneumatik adalah metode yang menggunakan udara bertekanan untuk mengukur perubahan posisi atau perpindahan suatu objek. Sistem ini biasanya terdiri dari sumber udara bertekanan, katup, silinder pneumatik, dan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi atau perpindahan. Ini adalah contoh-contoh alat-alatnya. Nah, di sini ada contoh, ada rumus pneumatiknya adalah yaitu Q sama dengan C kali A kali akar delta P, di mana C adalah discharger koefisien atau koefisien buang, Q nyata sama per Q ideal. Untuk A-nya itu luas penampang orifice, delta P-nya adalah tekanan diferensial berarti si orifice. Nah, karena terdapat dua orifice dalam sistem ini, yaitu orifice yang sebenarnya dengan luas penampang A1 dan orifice yang terbentuk karena pembatasan aliran antara lubang keluaran dan benda kerja dengan luasan penampang, yaitu A2. Persamaan 6,3 dapat dituliskan dengan Q sama dengan C1 kali A1 akar P1 min
P2 atau sama dengan C2A2 akar P2 kurang PA. Di mana PA adalah tekanan sekitar desinfection konstan. Koefisien buang C1 sama dengan C2 di, di, didefinisikan itu rasio tekanannya R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1/1 plus A2 per A1. Di mana A1-nya itu adalah eh, Pi kali D1 kuadrat per 4 dan A2 sama dengan PR, PR2 dan X sama dengan Pi D2X. Lanjut. Nah, dalam persamaan 6,4 nampak bahwa terdapat hubungan antara rasio tekanan R dengan perpindahan benda kerja X yang dinyatakan melalui luasan penampang A2. Hubungan kedua variabel tersebut menurut Granek dan Evans berdasarkan eksperimennya sangat mendekati linear untuk nilai 0,4 untuk R kurang dari 0,4 dan R lebih dari 0,9. Ya, R lebih dari 0,4 dan R kurang dari 0,9. Nah, R-nya itu sama dengan 1,10 min 0,50 A2 per A1 dan R-nya itu bisa juga P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1,10 min 0,50 dikalikan 4 pi D2X per pi D1 kuadrat. Nah, untuk R berarti 1,10 min 2 kali D2 per D1 kuadrat X untuk no- R lebih dari 0,4 dan R kurang dari 0,9. Nah, pengukuran perpindahan dinamatik sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6.20 memiliki D1 yaitu 0,030 in dan D2 0,062 in. Input tekanan 10 PSIG dan tekanan diferensial P2 min PA diukur dengan diameter air. Tentukan besar yang terjadi di mana persamaan 6.6 berlaku. Penyelesaiannya, ini ada contoh soal berarti. D2 min D1 kuadrat sama dengan 0,062 per 0,030 kuadrat sama dengan 68,8. Bersama sama 6,6 untuk R sama dengan 0,4 maka X sama dengan 1,10 min 0,4 per 2 kali 68,8 sama dengan 0,0509 in yaitu, dalam kurung itu dikali 0,129 cm. Jika R sama 0,9 maka X sama dengan 0,0145 in atau 0,0368 cm. Nah, sini masuk ke pengukuran perbedaan sudut kontur roda gigi reduksi. Gerakan rotasi poros direduksi dengan susunan roda gigi pada poros yang berputar di dekat pickup magnetik menghasilkan pulsa elektrik setiap kali satu gigi melewatinya. Pulsa dikirimkan ke meter EPUT yang menghitung pulsa tersebut untuk suatu periode tertentu. Nah, di sini ada pengukuran tekanannya. Tekanan merupakan besaran turunan dari besaran gaya dan besaran luas. Tekanan dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Terminologi tekanan fluida ada tiga. Yang pertama, tekanan absolut atau absolute pressure itu menunjukkan nilai absolut atau mutlak dari gaya persatuan luas yang bekerja pada dinding bejana penampung fluida. Yang kedua ada tekanan relatif, relatif pressure yaitu selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Yang ketiga ada vakum, besar kelebihan tekanan atmosfer terhadap tekanan absolut. Nah, di sini ada catatan satu atmosfer ATM sama dengan 14,696 PSIA atau sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 N per meter kuadrat. Satu NPA. 1 N per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Satu atmosfer ATM itu sama dengan 760 mmHg. Satu bar itu 10 pangkat 5 N per meter kuadrat atau 100 kPa.
Satu pesiar itu sama dengan 6894,76 N per meter kuadrat atau 6,894 kPa. Manometer pipa U. Manometer pipa U merupakan alat yang mengukur tekanan yang menggunakan cairan, yaitu air, alkohol, atau merkuri berbentuk U. Alat ini memiliki kedua ujung pipa bagian atas terbuka dan berhubungan secara langsung dengan tekanan atmosferik. Nah, contohnya, rumusnya itu PGOK sama dengan PX min PATM, yaitu PGH atau PX sama dengan PATM plus PGH, di mana P yang begini nih ya, kerapatan cairan dalam pipa, yang G ini itu percepatan gravitatif, hanya itu perbedaan antara ketinggian cairan di masing-masing kaki. Kekuatan manometer pipa U sangat tergantung pada keterampilan dalam menilai perbedaan ketinggian cairan di masing-masing kaki. Tabung Bordon. Tabung Bordon memiliki penampang elips dan berbentuk konfigurasi huruf C. Tekanan diukur dari deformasi elastik pada tabung di mana dalam kondisi ideal sebanding dengan tekanan. Ujung pengukuran dihubungkan dengan suatu penghubung berpegas yang membesar pindahan dan mengubahnya menjadi gerakan putar pada jarum penunjuk. Nah, sekarang masuk ke pengukuran diafragma. Diafragma. Pengukuran diafragma atau diafragma Gauge menggunakan elemen elastis sebagai sensor. Pengukur bekerja ketika tekanan berubah. Elemen fleksibel bergerak karena mengalami deformasi elastis. Diafragma akan mengalami defleksi sesuai dengan beda tekanan yang diberikan dan defleksi terjadi didapat di indera dengan transducer pergeseran yang sesuai. Difleksi pada diafragma pada umumnya mengikuti perubahan linear delta P jika difleksi yang terjadi kurang dari 1/3 tebal diafragma. Difleksi maksimum yang terjadi untuk beban terdistribusi merata pada seluruh permukaan untuk sistem SI dinyatakan dengan YMAX sama dengan 4,912 kali 10 pangkat 4 T per pi A kuadrat. Dengan T-nya itu tebal, A-nya itu radius diafragma. Pengukuran laju aliran. Sensor aliran fluida adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Metode pengukuran aliran bergantung pada pembuatan dan aplikasinya. Klasifikasi mode pengukuran aliran yang pertama, metode tekanan diferensial atau differential Proof Types, Venturi, Meter of Freeze, nozzle aliran, dan tabung pitot. Yang kedua, metode perpindahan positif, Positive Displacement Types, cakram ayun, Nuttall-Lingdick sudu putar, rotary fan, dan impeller daun. Itu adalah lobet impeller. Yang ketiga, metode inferensial atau inferential types, yaitu ada contohnya metode turbin. Yang keempat adalah metode luasan variabel, variable area types, itu rotameter. Nah, di sini ada flowmeter orifice, perangkat pengukuran aliran jenis head yang memiliki lubang di tengah. Ini adalah contoh-contoh ini lubangnya pada tengah-tengah nih. P1 min P2 sama dengan P, P, eh, P garis titik atas min P. Ini kita sebutnya pi aja. Pi min P G kali GH di mana A diferensial pada rintangan tinggi kolom cairan. Yang ini itu ketepatan cairan manometer, yang ini keterangan fluida di atas cairan manometer. Yang ini sama kayak tadi, P1 min P2 sama dengan setengah PV2 kuadrat kali 1 min A2 min A1 kuadrat. Nah, untuk V2-nya itu rumusnya akar 2 P min PGH per P1 min A2 per A1 kuadrat. Debit aliran kondisi ideal, Q sama dengan A2 pangkat yang ini. Debit aliran jika terdapat gangguan turbulensi, Q sama dengan CD kali A2
akar ini. Lanjut. Venturimeter. Ya, ini rumus-rumus venturimeter. Ya, sama kayak yang di samping rumusnya gini. Sama yang kayak di atas tuh rumusnya begini, begini. Ini cuma ada rumus tambahan PGH, 2GH, V2. Nah, sama ini, dan ini. Di mana P kerapatan Vida dalam Venturi dan P ini adalah kerapatan Vida dalam manometer. Lanjut. Tabung pitot. Nah, ini rumus tabung pitot. P2 min P1 sama setengah PV 1 kuadrat. P2 min P1 sama dengan PGH. V sama dengan 2PGH per P. V-nya itu kecepatan aliran, hanya itu beda ketinggian. P-nya itu kerapatan fluida yang mengalir. P pangkat titiknya itu kerapatan fluida pada manometer. Yuk. Positif display flow meter notating disc. Ya, ini contoh gambarnya. Ini contoh gambar notating disc. Nah, di sini contoh gambar rotating impeller. Ini, yuk. Nah, di sini seeding fan, contoh gambarnya. Nah, di sini contoh gambar turbine meter. Nih, turbine meternya nih. Yuk. Kita masuk ke strain gauge. Strain gauge adalah salah satu dari transducer-transducer yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan mengukur gaya, beban torsi, dan regangan. Pengukuran regangan tahanan listrik. Pengukuran regangan tahanan listrik didasari dari prinsip tahanan listrik suatu konduktor berubah bila mengalami deformasi mekanik. Untuk R sama dengan PL per A, di mana L panjang konduktor, A luas sampai lambung konduktor, dan P adalah resistivitas bahan konduktor. Nah, untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Rangkaian jembatan pengukur regangan. Ini adalah contoh rangkaiannya. Sini ada rumusnya I1R1 sama dengan I2R2, I1R3 sama dengan I2RX. Untuk I1R1 per I1R3 sama dengan I2R2 per I2RX. Nah, untuk RX sama dengan R2 per R1 kali R3. Untuk pengukuran suhu dengan efek listrik. Termometer tahanan listrik, yaitu perangkat yang terdiri dari suatu unsur tahanan yang dikontakkan pada suhu yang akan diukur. Untuk rumusnya dari ini, R2 min R1 per R1 kali T2 min T1. Dengan R1 dan R2 masing-masing adalah tahanan bahan suhu T1 dan T2. Hubungan dinyatakan dalam persamaan 6.61. Biasanya berlaku dalam jangkauan suhu yang sempit sehingga variasi tahanan dengan suhu mendekati linear. Untuk jangkauan suhu yang lebih luas, tahanan bahan tersebut biasanya dinyatakan dengan suatu hubungan kuadratik. Nah, di sini ada rumus kedua, R sama dengan R0 kali 1 plus AT plus BT kuadrat, di mana R tahanan suhu T dan R0 adalah tahanan suhu rujukan. T0 adalah A dan B konstanta yang ditentukan dengan eksperimen. A adalah koefisien suhu linear. Termokopel adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menggunakan dua logam yang berbeda jenis dan disatukan. Dua logam yang disatukan akan menimbulkan tegangan gerak listrik atau electromotive force atau TGE atau disebut IMF antara dua titik A dan B yang terutama merupakan fungsi suhu persambungan. Ada tiga jenis TGE dalam rangkaian termoelektrik. Itu ada pertama, TGE Seebeck. Itu diakibatkan oleh logam yang tidak sama. Yang kedua, TGE Peltier disebabkan arus yang mengalir dari dalam rangkaian. Yang ketiga, TGE Thomson disebabkan oleh adanya gradien suhu pada bahan. Termokopel itu rangkaian termokopel harus memiliki minimal dua sambungan. Suhu satu sambungan diketahui reference temperatur. Suhu sambungan lain dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan sifat termoelektrik bahan-bahan. Terima kasih.
Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan pada materi ini, yaitu materi tugas minggu keempat PPT yang week 4. Mungkin segitu saja. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.